Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Dalam anime atau manga, terdapat konsep karakter Raja Iblis yang biasanya berasal dari dunia lain, atau mungkin telah melakukan perjalanan ke dunia manusia. Hal menarik dari anime seperti ini adalah kebanyakan dari karakternya memiliki kekuatan sihir atau supernatural yang sangat kuat. Ichiban Yushiro no Daimao bercerita mengenai Sai Akuto yang baru saja menjadi murid pindahan di Akademi Sihir. Pada awalnya dia memiliki impian menjadi seorang imam besar, tapi ramalan malah menyebutkan bahwa Sai akan menjadi Raja Iblis di masa depan. Tidak lama kemudian kabar ini tersebar ke seluruh murid sehingga menyebabkan kepanikan di akademi tersebut. Ketika seorang perempuan bernama Hattori mengajaknya berduel, Sai yang berniat untuk membela diri tiba-tiba mengeluarkan energi sihir berjumlah besar. Sejak saat itu semakin banyak orang yang memusuhinya. Kehidupan sekolah Sai menjadi sangat berantakan. Namun meskipun begitu, ada beberapa orang yang mempercayainya sehingga Sai dapat terhindar dari situasi yang lebih buruk. Ao no Exorcist ceritanya berfokus pada Okumura Rin yang sejak kecil dibesarkan oleh pembasmi iblis. Berbeda dengan adiknya yang berprestasi, dia berhenti sekolah karena sering berkelahi dengan anak bermasalah. Rin selalu tidak tahan dengan seseorang yang sering melakukan kejahatan, sehingga dia sering terlibat dengan perkelahian. Meskipun terlihat seperti anak biasa, tapi sebenarnya Rin merupakan keturunan dari Raja Iblis yang kekuatannya telah disegel. Oleh karena itu, ketika segel mulai terbuka, dia bisa melihat berbagai iblis yang datang untuk membawanya pulang. Ayahnya yang merupakan seorang pembasmi iblis tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ketika sekumpulan iblis menyerang biara, dia bersedia bertarung untuk melindungi Rin. Di saat itu juga kekuatan Okumura Rin bangkit sepenuhnya sehingga dia bisa membasmi iblis yang telah menyebabkan banyak korban. Demon Lord Retry berlatar di suatu dunia fantasi di mana dunia tersebut memiliki kemiripan dengan dunia game yang diciptakan oleh seseorang. Sebuah game yang telah berjalan selama 15 tahun ini terdapat karakter Raja Iblis bernama Kunai Hakuto. Kemudian ketika pemilik game mencoba untuk menutup server, secara tiba-tiba dia terseret ke dunia lain dan menjadi Raja Iblis yang terdapat di dalam game buatannya. Di dunia itu Hakuto memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Sejak pertama kali datang dia bisa mengalahkan monster dengan sangat mudah. Terlebih lagi karena sebelumnya dia merupakan pemilik game, maka dia bisa mengakses perintah seperti mengeluarkan berbagai benda yang tidak dapat ditemui di dunia tersebut. Sifatnya yang tegas namun baik hati sama sekali tidak mencerminkan Raja Iblis. Dia juga sering membantu berbagai orang yang kesulitan. Meskipun begitu, semua orang tetap merasa takut setelah mengetahui identitas Hakuto yang sebenarnya. Isekai Motoshokan Shoujo no Dorei Manjutsu ceritanya berawal ketika dua orang perempuan menjadi budak setelah melakukan ritual pemanggilan untuk dijadikan budak. Mereka berhasil memanggil seorang pria dari dunia lain yang bernama Diablo. Kemudian secara tidak sengaja, item sihir milik Diablo membuat mereka menjadi budaknya. Diablo mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Raja Iblis yang berasal dari dunia lain. Tapi meskipun begitu, sebenarnya dia hanyalah seorang pemain game yang mendapati dirinya berpindah ke dunia game dan menjadi karakter miliknya sendiri. Karena memiliki perlengkapan unik dan berlevel tinggi, maka di dunia itu tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Diablo mempunyai berbagai skill sihir dengan daya hancur yang luar biasa dan dapat membuat orang-orang di sekitarnya menjadi tidak berdaya. Bersama dengan perempuan yang menjadi budaknya, mereka kemudian melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Maoyu Maoyusa berawal ketika terjadi perang antara manusia melawan iblis. Kemudian seorang pahlawan dari wilayah manusia dikirim untuk menyerang kastil Raja Iblis. Namun dalam perjalanan, pahlawan meninggalkan rekannya dan memutuskan untuk bertarung sendirian. Saat di kastil, pahlawan pun terkejut karena Raja Iblis yang dia temui sangat berbeda dengan Raja Iblis yang dibayangkan. Seorang perempuan menyambutnya dengan baik, tapi meskipun begitu, dia mengaku bahwa dirinya merupakan Raja Iblis. Sebelum pahlawan menyerang, perempuan tersebut mengatakan bahwa dia menginginkan perdamaian dan untuk mewujudkannya, maka dia membutuhkan pahlawan di sampingnya. Karena banyak hal yang tidak diketahui oleh pahlawan, pada awalnya dia menolak ajakan perempuan itu. Namun setelah dijelaskan kebenaran di balik peperangan, pahlawan kemudian setuju untuk bekerja sama dengannya. Mouga Queen no Futeki Gosha
Anime ini bercerita mengenai Raja Iblis bernama Anos yang mengorbankan hidupnya dibunuh oleh pahlawan untuk menciptakan perdamaian. Setelah bereinkarnasi, dia pun menjadi murid baru di Akademi Iblis. Di akademi tersebut, dia menjadi orang yang tidak layak karena asal-usulnya yang dianggap tidak jelas. Meskipun begitu, dia menjadi satu-satunya murid yang memiliki pengetahuan luas dan kemampuan sihir yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam pertarungan karena bagaimanapun juga, dia merupakan leluhur mereka. Hanya saja Anos tidak dikenali karena sejarah dan ingatan semua orang telah dirubah. Namun di akhir cerita, Anos berhasil menemukan siapa pelakunya dan menguak kebenaran tentang asal-usulnya. Tensei Shitara Slime Data Ken. Di anime ini terdapat Raja Iblis yang menjadi penguasa dan Rimuru telah menjadi bagian dari mereka. Setelah membantai lebih dari 10.000 jiwa, Rimuru berhasil berevolusi menjadi Raja Iblis baru. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kembali temannya yang telah meninggal. Selain itu, Rimuru juga membutuhkan kekuatan besar untuk menghadapi orang yang telah mengusik wilayah kekuasaannya. Oleh sebab itu, peperangan pun tidak dapat dihindari. Rimuru mengarahkan kekuatan tempurnya untuk mengalahkan pasukan Raja Iblis Clayman. Selain itu, ketika terlahirnya Raja Iblis baru, maka Raja Iblis lain tidak akan tinggal diam. Di tengah peperangan, Rimuru diundang mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Raja Iblis. Dalam pertemuan itu juga dia bertarung untuk menentukan layak atau tidaknya Rimuru menyebut dirinya sebagai Raja Iblis. Selain itu, mengalahkan Clayman juga menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan segala permasalahan.